bahas mengenai hygiene and preservatives karena pandemi ini sangat berkoneksi untuk kita membahas mengenai higienitas dan preservatif atau pengawet. Macamnya sebetulnya apa aja sih? Tapi walaupun ini ngobrol santai ya, bukan terus materi atau seminar atau webinar, no. Kita nanti akan ada Pak Roni. Pak Roni adalah seorang dosen di UGM, ya, dan dosen sudah lama. Dosennya aja dosen S2 sampean di situ. Nah, Pak Roni sudah join. Hai Pak Roni. Halo, ya. Sorry ya, nggak apa-apa. Oke. Gimana kabarnya Pak Roni? Pak Agung? Sehat. Lagi di mana nih? Di rumah atau di mana? Di rumah lah, work from home. Oh, from home, yes. Ngobrol seputar tentang kalau hari ini nih Pak Roni kan diundang untuk hadir di sini di Startup Indonesia untuk bahas mengenai higienitas dan preservatives atau pengawet. Oke. Jadi saat ini tuh di luaran sana itu kalau di masalah kesehatan atau maksudnya higienitas itu yang harus diperhatikan apa aja, kalau untuk yang di pengawet itu sebetulnya opsinya apa saja, karena Pak Roni ini kan jelas-jelas mempunyai capability. Tapi Pak Roni silakan kenalan dulu deh Pak Roni. Pak Roni itu kerjaannya apa, namanya ngapain aja gitu. Oke, kenal aja teman-teman semua yang mungkin followernya Startup Food-nya dan followernya Mas Agung ini. Ya, saya Roni Martin, saya staf di Fakultas Farmasi UGM. Kerjaannya juga mengajar, penelitian, kemudian banyak bergaul dengan teman-teman di food juga, karena dulu pernah ikut FSI gitu ya, waktu itu bekerja di mengembangkan makanan juga, karena tadi benar problem di makanan adalah tentang awet atau tidaknya gitu. Betul sekali. By the way, sebelum kita masuk ke materi, sekarang ini lagi ada penelitian apa nih Pak Roni yang berkaitan dengan food? Fokusnya food itu kan tadi problem terbesar dari food tentunya adalah di era yang COVID sekarang yang semua orang work from home adalah semua orang sekarang pengen jadi bikin produk ya. Karena itu jadi kayak bisnis baru gitu ya, bahwa orang semua pengen instan. Jadi beli kayak GoFood gitu ya, beli tapi di level rumah tangga pengen bikin makanan. Tapi problemnya adalah makanan itu kalau mau di-deliverykan ke konsumen, apakah dia itu tetap bagus dalam kondisi tetap punya kualitas yang sama begitu dia keluar dari rumah sampai ke konsumen. Apakah dia awet atau tidak sampai ke konsumen? Apakah rasanya berubah? Apa mungkin bahkan ada kurang sehat atau tidak? Karena memang beda. Mindsetnya harus berbeda untuk makan yang dimasak sendiri dan makan yang mau dijual. Jadi mungkin sekarang dengan era sekarang mungkin dengan food gitu ya, mungkin bisnis food ini akan bergairah gitu, di level-level terkecil ya di UMKM gitu. Karena pasarnya semua besar gitu. Jadi ya saya konsennya membantu teman-teman yang ya tadi pengen punya masakan enak dan pengen jualan. Nah ini asik nih, berarti nanti kita bahas sedikit ya Pak ya, nanti waktu kita ngobrol tentang pengawet ya, jadi itu kan mengenai pengawetan. Tapi oke lah, kita mulai aja pembahasan hari ini tentang hygiene dan preservatives. Untuk hygiene dulu deh, kita bahas tentang hygiene. Hygiene itu kan tentang kesehatan dalam pemrosesan pangan ya, jadi keamanan lah ya. Safety-nya bagaimana, apa yang harus dilakukan, dan lain-lain. Tapi saya kepengen lebih fokus Pak Roni, karena di luar sana itu kebanyakan memang sebetulnya banyak yang sudah membahas, tapi kalau di luar sana itu tuh kan untuk yang umum banget, saya akan lebih memfokuskan yang sekarang lagi ngetren Pak Roni, kitchen dadaan, jadi kayak dapur dadakan, akhirnya dia cloud kitchen. Punya makanan enak, pengen jualan gitu. Yes, betul sekali. Dan mereka berkembangnya istilahnya tidak hanya cuman terus kayak warungan tapi di rumah, tapi dia malah pabrikan tapi di rumah. Sering sekali PRT mau proses juga, wong ini baru coba-coba, tapi at least kita akan mencoba menjelaskan untuk teman-teman yang punya dapur baru atau frozen food. Itu kan lagi heboh banget nih sekarang nih, frozen food lagi luar biasa. Ada beberapa pertanyaan sebelumnya yang sudah dititipkan kepada saya. Contoh, Pak, saya itu tuh bikin produk pakai susu UHT. Susu UHT ini kan saya sudah buka dari packagingnya, dan akhirnya saya pikirnya mau saya pasteurisasi. Is it okay Pak? Gitu. Coba Pak Roni, kalau dari sudut pandang Pak Roni gimana? UHT kan sebetulnya sudah aman, selama masih di packaging. Nah ini kan sama dia kan UHT-nya kan diproses lagi. Misal UHT kan biasanya susunya susu putih biasa, terus mau dicampurin apapun lah istilahnya, dibotolin lagi, terus tinggal dikirim gitu misal.
Nah, itu pasteurisasi sendiri itu sebetulnya gimana sih, Pak? Mungkin gini, mungkin sedikit agak apa ya, sebenarnya saya memberi sedikit gambaran bahwa tadi judulnya dari bersih, hygiene, dan preservatif. Ini itu dua kata atau dua kegiatan yang saling berkaitan. Karena awet itu juga harus bersih pertama kali. Jadi jangan bayangkan kalau tidak bersih, maka pengen awet enggak. Jadi prosesnya itu dari mulai awal, dari awal harus bersih dulu. Bersih, mungkin bersih dalam arti bersih proses, bersih alat, bersih apapun, kemudian ujungnya jadi awet. Karena awet itu kan sebenarnya dia bebas dari kontaminasi, baik mikrobia, baik udara, baik apapun. Jadi proses bersih dan proses bersih kemudian dia jadi awet itu jadi satu kesatuan. Jadi jangan membayangkan, jangan bermimpi kalau Anda pengen awet tapi kerjanya nggak bersih. Gitu. Nah, karena ini cakep nih. Itu mindset yang perlu ditanamkan dari awal gitu ya. Mungkin teman-teman ya mungkin sudah punya pengalaman katakanlah punya PRT sebagai contoh, itu sesimpel dia harus punya air bersih, dia punya sumber air yang bersih, kemudian alatnya itu food grade yang bersih juga. Jadi kenapa PLT itu harus mensyaratkan punya sumber air bersih? Karena itu bahan baku yang dia kalau itu bersih dia diharapkan juga awet. Kalau awet maka aman. Ya kan? Kalau dia basi maka nggak aman gitu loh. Ya, jadi memang itu memang satu kesatuan yang harus dipegang gitu. Ya tadi mungkin kita bisa pakai produk-produk yang ya kita gini, proses bersih itu tadi bisa mulai mungkin di level rumah tangga kalau kita ngomong katakanlah menggunakan UHT atau ultra high temperature shock gitu ya, itu maksudnya terlalu alatnya nggak ada ya. Jadi paling simple di rumah kalau ada mau Aroni suaranya hilang. Nah tadi jadi proses bersih tadi itu sebenarnya kayak tadi pasteurisasi itu kan sebenarnya proses bersih ya, dia membunuh kuman ya. Nah mungkin agak berbeda dengan pemanasan kalau kita memasak air suhunya 100 derajat. Kalau pasteurisasi itu 80 derajat. Jadi secara simpel untuk bisa bersih untuk makanan adalah dipanaskan aja, atau kalau kita ngomong masakan ya dia dimasak dengan suhu yang suhu 100 derajat biasanya. Kalau ya matang itu kan 100 derajat. Jadi kalau kita memasak dengan benar, dengan suhu yang benar, maka pada saat selesai masakan itu adalah higienis. Itu. Nah, problemnya supaya dia awet setelah dimasak sampai nanti di tangan konsumen itu perlu ada treatment khusus, Mas Agung. Mungkin bisa dari kemasan, mungkin Mas Agung pernah dengar tentang hot filling, tentang macam-macam gitu. Jadi pasteurisasi itu proses membersihkan sebenarnya. Proses. Itu. Oke, berarti susu UHT, terus nanti waktu mau di packaging itu sebelumnya dipasteurisasi dulu, tentunya dengan mengawasi semuanya ya. Itu sebetulnya nggak masalah ya? Nggak masalah. Padahal kadang kan UHT sendiri sudah proses sterilisasi sebenarnya. Dengan ultra high temperature, dengan 180 derajat beberapa detik kan diharapkan akan mati semua. Karena ini kita bekerja dengan susu. Susu itu rusak kalau dipanaskan. Maka kalau nggak dipakai UHT tapi UHT itu biasanya bagi industri besar. Kalau rumahan kita nggak punya alatnya gitu. Ya bisa aja kalau beli, cuman uang belum laku aja beli jadi problem. Maka kalau di rumahan ya biasanya pakai pasteurisasi. Yes, pasteurisasi. Dan pasteurisasi itu kan bisa manual kan Pak Roni? Nggak usah harus beli mesinnya yang ada 20-30 juta itu. Paling kita butuhkan termometer. Jadi kita maksimal 80 derajat, ya udah dimatikan apinya, kemudian nanti ditunggu besok lagi kan itu 2 kali ya untuk prosesnya. Jadi manual bisa hanya butuh termometer dan itu kan murah toh. Ya, saya masih teringat sekali Pak. Jadi keingat nih waktu tadi ngomong prosesnya itu juga sangat penting, bahan-bahannya yang dimasukkan itu juga sangat penting, lingkungannya juga sangat penting. Saya jadi ingat ini
waktu dulu ada startup di susu, ya kan? Waktu di susu itu, waktu main ke sana ternyata, iya dia sudah punya mesin pasteurisasi, tapi ternyata tahannya itu cuma dari yang biasanya 3 hari sudah rusak di kulkas, terus sekarang cuma jadi 5 hari. Kok Pak, saya udah beli pasteurisasi kok nggak maksimal ya? Waduh, coba deh, saya tak main ke sana, kebetulan di Jogja sih. Saya tak main ke sana. Setelah main ke sana ternyata tempatnya terbuka sekali, Pak. Tempatnya sangat terbuka sekali, terus ternyata botolnya belum disterilisasi. Nah, ya kan. Berarti kan tidak bersih. Ya. Karena awet dan tidak itu kita bertarung dengan mikroorganisme. Ya. Bersih itu tidak berarti Oke. Aduh, putus-putus, Pak. Oke. makan, kalau kita makan masak sendiri, ya setelah masak dimakan selesai habis kan. Ya kalau mau jualan, ya harus lebih tahan lama lagi. Ya, ya. Suaranya Pak Roni agak hilang-hilang ya barusan ya, tapi masih kalau saya masih bisa dengar. Ya, gitu. Jaringannya ya, tapi ya salah. Jaringannya. Bisa ya. Tes. Oke, sinyalnya kok itu. Tes 1, 2, 3. Nah, sudah mulai lancar lagi. Sorry ya, ini ya malam-malam biasanya ya banyak orang online. Biasa, lagi pada online semua. Baik Pak, kita lanjut lagi. Itu tadi kita lebih bahas mengenai pasteurisasi, jadi otomatis itu mungkin lebih banyak ke teman-teman yang berkaitan dengan produknya cairan gitu ya. Terus untuk pasteurisasi itu kan sebetulnya semua cairan kan bisa toh Pak Roni? Ya, bisa. Dan perlu dilakukan seperti itu. Jadi packagingnya harus disterilisasi, cairannya sendiri juga harus dipasteurisasi, pastikan semua bahannya juga bersih dan maksudnya segar, bersih dan lain-lain itu pasti. Terus peralatannya juga termasuk kan, harus nyucinya betul kan Pak? Iya benar. Iya. Jadi mulai dari awal, Bahkan tadi saya bilang air itu harus benar-benar bagus. Yes. Contoh ini ada susu kedelai itu dia tanpa bahan pengawet apapun, hanya dipasteurisasi, memang dimasukin ke dalam kulkas sih, tapi dia bisa bertahan sebetulnya bisa lebih dari 2 minggu. Walaupun dari sang pengusaha sendiri itu ditulis cuma 10 hari Pak. Soalnya dia udah pede kalau 10 hari pasti sudah laku, sudah habis gitu istilahnya. Ya spare waktunya 4 hari gitu ya. Yes, betul. Padahal dia pernah coba itu sampai 3 minggu nggak ada masalah. Padahal tanpa ditambahin apa-apa itu di situ. Nah, tapi kan itu memang kesannya lebih ke food service ya, nggak bisa food manufaktur yang ibaratnya kayak brand-brand yang kita temui cairan di minimarket seperti itu kan ya susah ya di situ. Ini ada pertanyaan Pak sekalian, ada tentang yang cairan, ada cara mudah pasteurisasi gimana? Tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Roni, pada prinsipnya cuma butuh modalnya termometer cairan ya Pak ya. Jadi dipanaskan 2 kali pada suhu 80 derajat. Jadi dipanaskan 80 derajat, kemudian didiamkan setelah 80 derajat, kemudian didiamkan, panaskan lagi 80 derajat. Jadi 2 kali pemanasan. Nah, itu kan 2 kali pemanasan. Ya. 2 kali pemanasan. Ya, baik. Dan kalau 80 derajat kan, soalnya kadang-kadang mereka takutnya gini, wah itu nanti kalau ngerebusnya terlalu lama atau berkali-kali ya otomatis nanti menguap terus ya cairannya jadi tambah sedikit, saya jadi rugi dong. Karena 80 derajat itu kan belum titik didih air ya. Exactly, betul Pak. Makanya butuh termometer. Ada uap tapi tidak uap ya. Jadi perlu benar-benar dicek pakai termometer. Jangan kira-kira ya angel, susah. Gitu. Biasa Pak, kalau seumpama UMKM belum terlalu paham, ibaratnya kalau ngerebus nggak ngupluk-ngupluk, ibaratnya gitu belum mantep. Kalau nggak umum nggak mantep gitu.
Yes, betul sekali. Oke, sterilisasi kemasan botol plastik yang baik gimana ya Pak Roni? Nah, tuh. Ya, sebenarnya gini, proses simpel, jadi proses rasa itu banyak sekali. Yang paling simpel bisa dilakukan di rumah tangga adalah direbus. Nah, Nah, jadi kalau botol botol plastik, plastik Pak? itu, loh, kan botol plastik kalau yang kualitas kan gini, kalau kita mau punya produk yang bagus, maka kemasan kita juga harus bagus. Maka kalau setahu saya, kalau kemasan plastik yang bagus itu adalah yang PET atau HDPE. Nah, PET dan HDPE itu dia tahan panas. Jadi sesimpel kalau itu direbus saja, itu sudah cukup. Jadi kalau Anda punya botol, ya udah direbus pakai air panas, ya rebusnya nggak usah lebih setengah jam atau 1 jam, nggak usah. Mungkin dari mulai mendidih ya maksimal 10 menit lah, didiamkan gitu. Sambil terus didiamkan, terus diangkat. Gitu. Dan itu kalau Anda kemasannya bagus, maka plastik itu akan tahan. Jadi jangan memakai plastik yang sembarangan, karena tadi kalau Anda memakai packaging yang sembarangan juga, maka produk Anda juga nggak akan bagus gitu. Jadi ini satu kesatuan gitu. Jadi bukan satu bukan saling putus, cuman ini satu kesatuan kalau Anda mau produk Anda itu bagus di akhir. Jadi direbus simple. Ya, tapi pernah ada pengalaman juga kalau botol plastik, kalau botol kaca pasti jelas tidak ada pertanyaan ya Pak ya, tidak ada ketakutan untuk rusak dan lain-lain, nggak ada. Dan kalaupun waktu ngerebus, pada prinsipnya apakah yang 80 derajat 2 kali tadi? Sama ya, 80 derajat 2 kali itu juga? Ya, kalau merebus botol, kita pakai sampai umum, sampai 100 derajat. Jadi 80 derajat sampai 100 hanya derajat. untuk produk-produk susu biasanya, produk-produk yang nggak tahan panas. Maka prosesnya namanya pasteurisasi susu. Tapi untuk yang lainnya, untuk kemasan, tadi untuk botol plastik, dia 100 derajat aja direbus sampai dia mendidih. Oke. Sekali lagi kalau botol kaca kan tidak ada masalah. Kalau botol plastik itu jujur aja ya nih ya, jujur aja. Ngomong apa adanya. Banyak sekali UMKM di luar sana itu masih menggunakan botol yang sebetulnya bukan PET atau HDPE yang disarankan. Yang ibaratnya kan tahan panas dan lain-lain. Apakah terus kemarin ada ide juga, maksudnya yang selama ini pengalaman kita juga, ya sudah kalau mau nggak terlalu panas tapi tetap masih bisa cukup aman, masukin aja ke mesin sterilisasi bayi. Boleh nggak tuh Pak? Mesin sterilisasi bayi. Mesin sterilisasi botol bayi ya, bukan sterilisasi bayi ya. Bayinya kayak diamung ya. Boleh saja Mas. Cuma kan gini, itu kan kalau selesai bayi kan nggak bisa di scale up. Itu prinsipnya sebenarnya sama, cuma dia diuapkan. Jadi dengan sistem penguapan steam. Nah, steam itu kan juga sama aja, steam itu juga 100 derajat. Yang paling tempat bayi itu, tempat botol bayi itu kan paling di situasi 5 sampai ya katakanlah 10 botol lah. Nah, kalau Anda mau mensterilkan 100 botol, mau berapa waktu Anda mau gunakan? Jadi itu bisa, tapi tidak tepat, tidak efektif. Jadi paling simpel adalah ya direbus aja dengan dandang besar, ya, selesai. Nah, tadi kalau Anda khawatir dengan kemasan Anda, ya berarti kemasan Anda itu nggak bagus. Tadi kalau Anda punya kemasan nggak bagus, jangan bermimpi jadi awet. Jadi itu konsekuensi gitu loh. Yes. Jadi ada konsekuensinya sendiri bahwa kalau seumpama pakai botol yang bukan PET, bukan HDPE, otomatis tidak tahan panas, otomatis yang terjadi nanti akan ada yang penyok, ada yang memang rusak, ada yang intinya rusak lah gambarnya seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi memang itu sebetulnya pada prinsipnya tidak disarankan ya. Dan kalau seumpama nanti pakai steam 100 derajat, ya sama aja, ibaratnya kan begitu ya. Oke. Baik. Ya, pada prinsipnya kalau PET memang tahan. Jadi memang yang tadi disarankan oleh Pak Roni, tadi PET dan HDPE ya Pak ya. Yang sering dipakai itu soalnya banyak yang pakai botolnya botol PE Pak. Gitu loh. Nah, karena secara tampak luar tuh sama, bening sama bening gitu. Jadi nggak ada beda jauh. Mesti dan baunya sama dan mesti sama, cuman
Kalau beda tadi ada yang saya kira saya bilang dia penyo lah. Penyo itu berarti bukan PET. Ya, karena Bukan tidak tahan panas HDPE. ya. Ya, itu Oke. plastik itu macam-macam gitu loh. Kalau secara tambah Yes. luar ya sama aja. Ya, sayangnya kalau HDPE pilihan di Indonesia itu botol plastik HDPE itu pilihannya tuh jujur aja bentuknya Nggak banyak. jelek-jelek ya. Ya, Nanti dikira malah isinya chemical, memang chemical pupuk. pupuk. Ya memang itu jadi problem. Tapi kalau PET sih udah bagus-bagus sih Mas Agung. Pasti PET bagus sudah ya. lumayan. PET Oke. lumayan. Dan biasanya teman-teman di food itu biasanya seringnya pakainya PET sih. Karena kan kalau HDPE itu kan tidak kelihatan ya, dia tidak transparan ya. Kalau PET kan transparan. Jadi biasanya kalau untuk bisa show up, katakanlah bikin jus gitu kan, kalau pengen jus jambu atau jus mangga kan pakai PET kelihatan kalau ini kuning sama merah muda. Gitu. PET ya untuk gitu biasa. Untuk makanan Baik, lebih ke PET. Ya, ini ada yang ngomong juga nih, kalau dimasukkan autoclave untuk kemasan sampai berapa lama ya Pak ya? Maksudnya Autoclave. gimana? Autoclave. Ya, kalau autoclave itu kan memang proses sterilisasi itu lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi pertanyaannya, apa perlu? Karena autoclave itu sterilisasi level lab gitu. Maksudnya, ya kayak sebenarnya boleh aja dan itu bagus juga. Tapi kan sebenarnya tadi, apakah perlu gitu? Jadi menurut saya tadi, kalau kita menurut aturan kan autoclave kan dengan panas dan tekanan. Jadi dipanaskan sampai 121 derajat, tekanannya 2 atm. Selama 15 menit, itu aturannya. Tapi untuk food, apakah perlu gitu? Itu pertanyaannya. Soalnya di luar juga banyak sih Pak, autoclave bikinan manual itu yang meniru, tapi dengan konsep yang lebih sederhana. Itu gimana pendapat Pak? Ya boleh aja. Boleh, maksudnya gini loh, kalau Anda mau membunuh cicak, ya pakai alat sederhana itu bisa. Atau mungkin dibom aja bisa. Tapi apakah itu efektif atau enggak? Karena kayak gini, semua pasti akan tadi hitungannya ke cost. Ya. Jadi kalau Anda mau jualan berapa kalau mau pakai autoclave? Kecuali kalau produk Anda punya high value gitu loh. Katakanlah dijual mahal. Pakai autoclave, get it, it's okay. Kalau maaf ya, kalau jualan jamu, jualan sirup, lah terus Anda mau jualan berapa gitu? Pertanyaannya, awet, tapi apakah Anda bisa bersaing nggak? Karena kan cost-nya pasti akan masuk toh. Karena autoclave itu kan juga butuh investasi, butuh waktu yang lebih lama, gitu. Jadi dan butuh energi kan, misalnya karena dia harus tekanan tinggi, maka listriknya juga harus jadi lebih mahal. Jadi hitungannya memang yang penting sekarang itu bukan masalah autoclave bagus jadi, tapi apakah tepat atau tidak. Karena ini ke food gitu, yang Anda harus hitungkan nilai jualnya. Betul. Gitu. Baik. Terus ini ada juga, saya pernah ikut pelatihan untuk sterilisasi botol plastik cukup diuapkan di air mendidih. Berarti itu kurang baik ya Pak ya? Ya, diuapkan tadi Mas Agung sudah cerita tentang botol bayi tadi ya. Nah, itu sebenarnya diuapkan. Tapi kan gini, kalau diuapkan, sebenarnya kan gini, proses sterilisasi juga bisa pakai uap gitu ya. Steam itu juga salah satu proses panas basah. Cuman kan kalau steam jadi lebih ribet, dan steam itu kan nggak bisa masuk semua, karena gini, karena kalau botol itu kan ada rongga kan Mas Agung. Takutnya kalau steam itu nggak bisa masuk semua. Tapi kalau Anda celupkan masuk di air, direbus gitu ya istilahnya. Ya direbus, prinsipnya semua akan panasi semua dengan baik. Karena kan tadi steam itu kan, ya tadi kalau Anda membayangkan botol itu berongga, maka steam itu kan juga nggak bisa masuk dengan gampang. Jadi lebih gampang yaitu dimasukkan di air, masukkan panci, direbus, selesai. Terus ini ada pertanyaan, setelah botol direbus, apakah langsung dipakai atau diamkan dulu? Bisa langsung dipakai, bisa didiamkan dulu. Tapi didiamkan dengan cara ditutup, jangan sampai dibuka gitu. Karena kan botol kan ada tutupnya. Kalau langsung mau dipakai, langsung di-filling, ya ditutup. Tapi kalau nggak mau dipakai, ya langsung ditutup. Karena kan yang penting di dalamnya. Kalau Anda diamkan dia terbuka, ya sama aja. Karena kan ada udara, kemudian masuk ke nas. Jadi ditutup, kemudian lebih baik. Jujur aja ini, kalau ada yang dengar di sini, atau punya saudara yang lain, atau bagaimana, ngomong apa adanya, karena saya juga ada usaha yang menggunakan botol seperti itu.
botol apa minuman dalam bentuk botol, itu memang pilihan botol di Indonesia itu tuh masih sangat jarang sekali. Sebetulnya sangat punya peluang kalau ada yang bisa impor atau sengaja, memang kan pabriknya sebetulnya ada banyak di Indonesia, ada beberapa pabrik yang jangan yang kaca ya, misal yang plastik, yang PET itu sebetulnya banyak. Cuman belum ada yang berani duitin, ibaratnya seperti itu. Ya kan? Kalau kita sarankan kalau ada yang berani duitin yang di pabrik-pabrik di sini, itu sebetulnya itu peluang itu. Saya juga sudah pernah ngobrol dengan salah satu pabrik, tapi sebelum pandemi ya. Saya nggak tahu setelah pandemi ini kayaknya tambah pusing lagi mereka karena pesenannya pasti jadi banyak sekali itu mungkin. Nah, gitu. Harga juga lumayan sih Pak untuk botol PET, exactly. Tapi untuk higienitas dan efeknya nanti ada di ketahanan minuman kita ya nggak ada masalah ya. Mau gimana lagi gitu loh. Ya kan sekarang itu kan yang penting adalah kita punya produk yang bagus sebenarnya. Masyarakat kita itu sudah pinter kok. Jadi kayak kita jual produk, kita teriak produk kita bagus tapi harganya murah. Jadi pertanyaan, isinya apa gitu? Caranya gimana? Kalau Anda bisa jual kayak gini, kemudian Anda bisa murah itu gimana? Kan akan questioning juga. Karena gini, kalau kita ngomong food, plastik itu ya nggak lepas dari PET atau HDPE. Itu syarat. Nah, kalau sama misal nih ada frozen food diplastikin, di autoclave Pak. Emang bisa tahan berapa banyak ya? Misal nih plastiknya juga plastik PE atau PET ya? PET ya, sorry, plastik PET yang ada nggak sih plastik? Ya, plastik biasa sih bisa aja sih. Tapi kalau dipanasin lebih dari 100 derajat, bukannya nanti rusak ya itu ya? Enggak, kalau panasnya panas basah enggak, Mas. Rusak itu kalau panas kering, di oven. Panas kering kan di atas 300 derajat ya. Kalau tapi panas basah, tidak rusak. Jadi gini, autoclave itu bagus semua. Tapi problemnya gini, kalau Anda mengatoklah bahan atau masakan Anda di autoclave, rusak semua karena kandungannya, flavornya akan hilang semua. Contoh sesimpel kayak ini mungkin karena saya orang Semarang, cerita tentang bandeng presto. Bandeng presto itu salah satu proses cara dia untuk melunakkan duri di autoclave, tapi rasanya akan jauh beda dengan bandeng segar. Oh gitu. Flavornya rusak semua karena flavor itu kan dari mulai proteinnya, mulai lemaknya itu kan. Karena itu dengan tekanan dan panas itu sangat kuat dalam merusak bahan, jadi bahan-bahan yang ada di dalamnya. Makanya kalau kita sterilisasi menggunakan autoclave, maka semua bakteri itu mati semua. Jadi autoclave itu sapu jagat, semua akan mati. Virus, spora, jamur, semua akan rusak, mati. Nah, itu kan sama aja kalau Anda punya bahan dari bahan biologi ya, kayak daging, itu ya empuk, tapi flavornya hilang gitu loh. Karena kan tadi flavor itu kan ada minyak, ada lemak, itu kan kepotong-potong. Jadi rasanya akan beda dengan yang tanpa di autoclave. Karena autoclave itu sangat kuat sekali dalam merusak. Oke, baik. Ya, nah ini ada pertanyaan menarik nih Pak. Kalau dari coklat dalam nih, pakai UVC light boleh nggak Pak? Ngefek nggak? Ya, UV itu kan gini, UV itu memang salah satu cara dalam mensterilisasi bahan. Jadi kadang-kadang kayak dalam ruangan itu bisa aja dijaga sterilisasinya dengan memasang lampu UV setiap saat. Tapi problemnya apakah produk Anda itu tembus cahaya nggak? Karena problem di UV itu tidak tembus, tidak sinar yang bisa membunuh bakteri, tapi tidak tembus. Jadi kalau Anda punya makanan siomay katakanlah, ya di UV yang sterilisasi, yang steril cuma di permukaannya, di dalamnya, atau Anda punya botolnya yang bentuknya HDPE yang mungkin bureng gitu ya, putih gitu, ya nggak akan tembus. Jadi UV itu sangat bisa digunakan, tapi untuk bahan-bahan yang tembus pandang. Dan itu juga problemnya juga memerlukan waktu yang lebih lama. Dipaparkan UV itu lebih lama. Supaya mati semua gitu, karena memang dia bisa membunuh, tapi tidak sekuat kalau dipanaskan. Bisa membunuh, tapi butuh waktu jauh lebih lama. Jauh lebih lama itu berapa lama, Pak? Ya, jadi perlu dipaparkan. Kalau kita ngomong kayak ini kan standar lab ya. Lab itu minimal 6 jam. Waduh. Bisa. Itu lab ya. Makanya kan jarang sekali Mas Agung, UV itu digunakan untuk sterilisasi. Karena apa? 6 jam terus mau ngapain? Pekerjaannya suruh ngowoh gitu ya, suruh diem aja gitu. Tapi malah saya jadi penasaran loh jujur aja. Kalau sama misal sudah jadi sampai sore sudah jadi, sebelum di packaging akhir, didiemin aja malamnya, besok paginya baru di malamnya itu didiemin di bawah UVC light itu tadi, terus paginya baru di packaging masukin karton gitu, mungkin memungkinkan nggak sih? Nggak bisa, kan loh. Makanan itu kan nggak tembus pandang. Misal kayak makanan frozen, contoh makanan frozen tapi bandeng-bandengnya kan sebelumnya kan sudah dimasak dan pasti sudah pakai presto, suhu tinggi, habis itu terus diplastikin, biasanya divakum kan Pak?
setelah divakum kan itu ikannya yang di bagian dalamnya kan sudah tuh. Terus kalau sama di Ya. UVC light itu dari malamnya sampai paginya, nanti pagi-paginya cuma tinggal dimasukin kardus gitu, memungkinkan nggak sih kira-kira? Saya malah jadi pengen penasaran tuh, pengen uji coba. Dibayangkan lah, bayangkan kalau Anda punya satu bandeng gampang, taruh aja di meja kamu UV. Kalau Anda produksi 100 bandeng dan ruang Anda kecil kan pasti ada yang ditumpuk. Oh, bawahnya juga nggak kelihatan ya, jadi ribet banget ya. Iya, Pak Isto. Jadi secara detail tuh nggak bisa. Ya bisa, tapi ya tadi Mas Agung Anda jadi ribut dengan bandeng gitu. Kalau punya lapangan bola gitu tuh bajunya jejer-jejer gitu. Belum nanti Dan jangan lupa dibalik gitu kan. Mulai dibalik. Dibalik. Gitu. 6 jam, 6 jam ya. Jadi kan makanya itu kan nggak pernah digunakan untuk sterilisasi di situ. Di sini ada masukan juga nih dari sambal hijau Aceh. Barusan saya makan sambal hijau Aceh juga nih. Kalau botol tidak kering pada saat di packing sangat mempengaruhi masa kadaluarsa. Ya pasti. Moist ya. Iya. Di situ. Benar, botol harus Karena kering dulu. Oke. Sumber kontaminasi adalah air. Jadi kalau Anda botol itu tidak kering, maka itu kan ada airnya. Dan air itu adalah sumber kontaminasi. Ya benar, sedikit saja ada air yang tersisa membuat produk cepat berjamur. Mohon pencerahannya Pak, ada alat atau cara cepat untuk mengeringkan botol enggak? Sebenarnya alat yang cepat tuh agak susah karena botol itu kan berongga gitu ya. Problemnya adalah begitu ini, berarti kalau Anda tidak tadi ada air, kemudian air itu kemudian masih menimbulkan kontaminasi, berarti proses Anda kurang pas, kan gitu. Ya. Harusnya air yang masih ada dalam botol itu harusnya sudah steril harusnya kalau prosesnya itu tepat gitu ya. Jadi tidak perlu dikering-keringkan amat gitu ya teman, asal dia ditiriskan aja udah cukup. Teman kadang-kadang kita di prosesnya tidak tepat sehingga air itu tetap jadi sumber kontaminan. Saya jadi ingat dulu pernah main ke tempat orang ibu-ibu juga, dia bikin produk seperti itu. Ya Pak, ini saya pakainya sudah pakai botol kaca dan kita sudah rebus itu botol kacanya. Oh iya, tapi harus dipastikan kering ya Bu. Iya, kita kalau untuk mengeringkan kita jemur Pak, itu di luar sana, di depan sana. Itu ternyata ada di pinggir jalan, terus nanti berdebu lagi. Nah ya, kan jadi itu, maka mindset itu harus benar-benar kita belajar benar-benar dari mulai awal itu ya. Karena dijemur, dibuka ya sama aja gitu. Kalau produk rempah, memang ini ada tulisan beberapa produk rempah ini dari Rumah Rempah Nusantara. Beberapa produk rempah saya malah saya prefer UV untuk proses pengeringannya Pak. Untuk natural taste nggak hilang dong. Ini bukan masalah proses pengeringan ya. Kalau proses pengeringan itu memang ada betul pengawetan ya. Kalau pengeringan memang nanti pasti akan awet. Ibaratnya kayak freezer, di frozen kan pasti akan jauh lebih awet. Iya, Oke. Karena mengurangi air kan. Yes. Nih sekarang memang sudah saatnya kita, kalau tadi kan lebih banyak ke liquid ya Pak ya. Liquid itu berarti sama kalau disarankan sebetulnya botol kaca. Kalau sampai botol plastik adalah PET atau HDPE, ya kan, walaupun pilihannya sangat sedikit sekali dan harganya pasti lebih mahal. Ngakalinya adalah kalau airnya pasti cairannya harus pasteurisasi. Kalau untuk botolnya disarankan untuk direbus sebetulnya, ya kan, sampai dengan 100 derajat Celcius, misal seperti itu. Terus juga hati-hati dengan lokasi untuk memproduksinya. Kalau seumpama terbuka, terus di pinggir jalan atau mungkin di kiri kanannya itu tuh adalah mohon maaf tempat yang agak kotor, misal ada juga soalnya yang ini sebelah kirinya kuburan, sebelah kanannya tempat pembuangan akhir ya, hancur itu Pak. Iya. Di situ. Iya. Sumber kontaminan banyak. Yes, betul. Di situ. Nah, ini kita mulai masuk ke sorry Pak, ada satu pertanyaan lagi nih Pak. Tolong dijelaskan hot filling system. Apakah itu bisa untuk botol plastik atau hanya di botol kaca? Tadi tergantung Anda menggunakan plastik yang tahan panas atau tidak. Karena kan hot filling. Jadi Anda memasukkan atau memackage produk Anda itu pada saat panas. Memang itu salah satu cara untuk meminimalkan kontaminasi. Begitu selesai masak, masih panas, dimasukkan. Kalau dilihat spek dari botol Anda, dipastikan bahwa botol Anda itu tahan panas. Jadi karena plastik itu secara kasat mata akan sama, gitu, maksudnya bening semua. Tapi apakah dia PET atau kemudian plastik biasa atau PE aja, itu jadi problem. Dipastikan bahwa Anda menggunakan PET atau yang tahan panas. Karena kalau sepanas-panasnya buat air atau itu kan harus hati-hati. Nah, sekarang ini sudah saatnya. Oke. Ini kita sudah speknya apa ya Pak? sorry. Botol. Ya, spek botolnya kan ya.
Berarti, oke, kita saatnya sudah mulai masuk ke pembahasan ke frozen food. Nah, ini yang lagi heboh. Ya, selain frozen food sebetulnya ada pokoknya yang makanan yang di packaging yang diharapkan bisa tahan lebih lama. Contoh di sini ada yang punya sate, ya kan? Di sini ada yang punya sate kalau nggak salah. Tadi sate bandeng, apapun satenya lah, anggap aja. Terus mungkin ada yang bakso kan juga di frozen ya Pak ya. Terus ada bakmi yang di frozen juga. Nih, ini contoh nih, mohon pencerahannya Pak. Produk saya sate bandeng pakai daun pisang dikukus lalu dibakar biar bisa tahan lama tanpa pengawet bagaimana? Problemnya adalah tadi, setelah, kan gini, makanan itu punya masa. Walaupun Anda tadi di luar itu steril, tapi dalam kan harus disterilkan juga. Jadi, proses pertama, proses sterilisasi itu bisa mulai dari dilakukan dengan cara proses. Direbus, tadi mau di UV, mau di steam, itu proses. Bisa juga ditambahkan dengan sesuatu preservatif namanya. Bahan pengawet ya Mas Agung ya. Bahan pengawet itu juga, ya mungkin ada bahan pengawet yang kimia, ada bahan pengawet yang organik gitu ya. Jadi macam-macam. Mungkin kimia, mungkin sodium karbonat gitu-gitu ya. Natrium benzoat. Beberapa bahan kimia bisa digunakan untuk itu. Tapi juga ada preservatif yang sifatnya alami. Yang mungkin yang paling terkenal adalah asap cair. Pertama, asap cair itu bisa menjadi pengawet juga. Cuma problemnya asap cair adalah taste. Iya, rasanya kan asapnya itu tidak akan hilang. Apapun yang Anda masak, pasti akan bau asap. Kedua, mungkin ada bahan alam yang lain yang jeruk itu bisa dijadikan pengawet, tapi juga taste-nya jadi asam. Kemudian ada kitosan ya, yang mungkin belum banyak yang pakai juga, tapi ini salah satu bahan preservatif yang organik yang bisa digunakan, karena salah satu keunggulannya adalah dia tidak berasa, maksudnya tidak punya efek ke taste. Tidak mempengaruhi rasa gitu ya? Nah, gitu. Ya itu mungkin bisa dicoba gitu, atau dikombinasikan antara jadi proses, ya prosesnya itu bagus dengan proses yang tepat dan ditambahin preservatif yang pastinya lebih awet. Karena gini, kalau Anda pengen awet tanpa preservatif menurut saya hal yang susah, kecuali Anda punya cold storage di mana-mana gitu ya. Jadi preservatif itu sesuatu yang menurut saya tidak bisa dihilangkan dari proses kalau Anda mau menjual makanan Anda gitu ya. Tapi pertanyaannya, preservatif yang seperti apa yang mau kita gunakan kan? Nah, sekarang ini kan karena pandemi krisis yang terjadi saat ini, kesadaran seseorang terhadap kesehatan yang seharusnya dicapai dalam waktu 10 tahun ke depan, itu tuh dipercepat karena COVID-19 ini. Mereka jadi lebih perhatian terhadap kesehatan, mereka lebih perhatian pada waktu beli sesuatu itu tuh dilihat ingredientnya itu apa, nutrisi yang terdapat di dalamnya itu tuh berapa banyak. Kesannya saat ini tuh sudah mulai menghindari yang sifatnya chemical. Nah, formalin itu, padahal itu jelas nggak boleh. Nah, itu sudah mulai hilang. Mungkin ada beberapa makhluk yang masih pakai itu di situ kan. Tetap saat ini kan masih, which is boleh sebetulnya pada prinsipnya. Benzoat, BPOM bahkan itu diperbolehkan dengan ada aturan mainnya. Tapi kan BPOM itu kan hanya masalah di batasan mainnya. Tapi asumsi masyarakat itu yang kita tidak bisa bohongin gitu loh. Di saat orang itu tuh sudah mulai menghindari preservatif atau pengawet yang chemical, mereka mending bayar lebih mahal sedikit, tapi keluarga saya tidak beresiko. Aman, gitu aman. Nah, jadi, mungkin saya punya pengalaman itu apa saja? Tadi kalau asap cair, jeruk itu kan mempengaruhi rasa. Terus tadi ada kitosan sendiri. Apakah kitosan kan tidak mempengaruhi rasa katanya tadi? Mahal nggak Pak? Saya punya pengalaman teman-teman yang mau bikin produk sambal. Dia datang ke saya bilang, Pak Roni, saya pakai benzoat dengan dosis tertentu, katakanlah 1 sendok sebagai contoh aja. Dia hanya tahan 2 minggu. Pak Roni, ini gimana kalau ini bisa jadi 1 bulan? Cara kasat mata paling gampang ya udah Bu, ditambah 2 sendok jadi 1 bulan. Tapi problemnya bagi dia adalah, oh nggak bisa Pak, kalau saya tambahkan lagi pengawetnya, taste-nya berubah. Kemampuan dalam mengawetkan makanan itu, walaupun dia chemical, itu terbatas Mas Agung. Khususnya untuk teman-teman yang masih bergerak di startup, yang masih berjuang di situ. Karena apa? Kalau kita sudah punya pabrik besar, punya industri gede, semua alatnya akan terstandar. Dari mulai airnya terstandar, dari mulai pemanasannya terstandar, prosesnya standar, alatnya juga pakai hot filling, itu semua standar. Jadi prosesnya sangat steril. Jadi penambahan pengawetnya itu juga nggak banyak. Tapi untuk teman-teman yang di startup yang masih menggunakan peralatan rumah tangga, perlu pengawetan yang lebih besar. Nah, ini jadi problem. Nah, makanya kemarin pengawet makanan yang kimikal pun tidak bisa mengawetkan itu gitu loh. Karena tadi taste kan berubah.
Nah, Kebanyakan benzoat nah, memang rasanya nanti berubah. nah, berubah. Itu jadi problem, walaupun itu boleh. Tapi kan terus jadi nggak enak gitu. Kemudian mereka tanya, lah, terus pakai apa, Pak? Yang sekarang lagi kita kembangkan adalah kitosan itu. Bahan alam, dia organik karena dari cangkang kulit udang gitu ya. Kulit kepiting, dan dia dari limbah. Nah, kalau kita ngomong limbah, tadi pas menanya tentang harga, limbah itu harganya murah kan, diakses masyarakat dengan harga yang wajar. Kitosan itu menurut saya sangat menarik karena tadi punya antibakteri, dan yang penting adalah industri food adalah dia tidak punya rasa seperti apa adanya dan jadi lebih awet. Prosesnya juga sama dengan pengawet yang lainnya, juga cuma ditambahkan aja, di add on aja gitu. Jadi tidak mempengaruhi proses juga. Jadi karena ini limbah tidak akan terlalu mahal. Mohon maaf ya, karena saya pebisnis jadi mikirnya langsung di duitnya gitu. Ya. Angka. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Bagaimana cara biar produk cake atau roti yang biar bisa tahan lama, sebagai contoh cake pisang, biar bisa tahan lama dan tidak menggunakan pengawet. Maksudnya pengawet di sini adalah pengawet chemical kalau organik mau atau tidak. Dan apakah bisa menggunakan ritok? Ritok itu apa Pak? Kalau gini pertanyaannya gini, kalau cake opsi untuk mengawetkan sebetulnya apa saja Pak? Cake itu kan produk yang pertama dia pasti pakai gula, moist gitu ya, mengandung air, karena itu spongy gitu ya, tidak bisa packaging dengan divakum apa. Jadi itu jadi problem. Tanpa pengawetan, cake itu nggak bisa tahan lama. Bahkan kalau Anda membeli roti tart, kan pasti kan akan bilang, Pak, ini kalau di luar tahannya cuma 4 jam, atau kalau mau lebih lama ya masuk ke lemari es. Gitu. Karena cake itu harus, memang kalau nggak ditambahkan sesuatu pengawet, itu nggak akan bisa gitu loh. Cuma tadi pertanyaannya, pengawet yang bagaimana kan gitu Mas aku. Karena tadi namanya mau awet, ya harus diawetkan kan gitu kan. Sebenarnya itu konsekuensi gitu loh. Dari mulai proses sampai tangan konsumen itu harus awet. Maka proses pengawetan itu harus diikuti dengan penambahan sesuatu yang dia lebih awet kan. Jadi tanpa pengawet menurut saya kan susah gitu ya untuk kita bilang untuk diawetkan, karena cake itu kan besar tuh ya. Apa mau divakum jadi kayak jadi apem gitu, jadi kepeng gitu ya. Jadi aneh kan gitu. Jadi memang harus diawetkan ya. Tadi pilihan-pilihannya mungkin tadi bisa menggunakan tadi kitosan tadi mungkin ya. Karena saya punya pengalaman ini mengawetkan adonan pizza. Iya. Supaya nanti teman-teman jelas, kitosan itu tuh bentuknya cair atau bubuk atau gimana Pak? Kalau mentahnya berupa serbuk. Yang biasa kita gunakan dia dalam bentuk cair, di add on aja di bentuk cair dengan konsentrat. Nice, konsentrat sudah ya. Jadi istilahnya cukup kental ya Pak ya berarti ya. Kental ya. Dan prosesnya itu kan ditambahkan di awal. Jadi kalaupun ditambahkan air dalam tadi konsentrat air tadi, maka kan tetap dimasak toh. Jadi mau nggak mau menguap juga. Gitu. Baik. Nah ini kebetulan waktu saya ikut di FHA, 1 tahun yang lalu, FHA di Singapura. Itu tuh ada mesin Mas, Pak Roni sebetulnya, mesin yang untuk kayak dalam tanda kutip kayak vakum itu tadi Pak. Tapi syaratnya adalah dia itu tuh harus kayak diwadahin dulu tuh loh Pak, yang supaya nanti kuenya itu tuh tidak terus jadi kecil gitu Mas, jadi bakso nanti takutnya kenyal gitu ya kan, kayak apem itu tadi kalau ngomong di situ. Tapi saya iseng itu tanya, itu harga mesinnya berapa ya? Sok belagu itu tanya gitu kan. Gitu. Murah Pak, 200 juta. Itu yang paling kecil itu. Jualan kuenya kue pisang. Pusing kan malah. Jadi memang teknik pengawetan itu banyak Mas Agung. Cuman kan gini, kita sekarang kan masalahnya teman-teman itu kan mulai belajar untuk jualan. Jadi kan semua alatnya kan alat-alat yang menurut saya alat-alat yang food grade yang di rumah. Memang kalau kita ngomong tentang industri itu pengawetan jadi nggak masalah, karena tadi punya alat yang 100 juta. Kan karena teman-teman yang mau mulai menjual makanannya itu jadi problem. Jadi kita jangan fokus ke proses, karena proses itu butuh investasi. Yang kita fokuskan lebih gampang simpel adalah pengawetannya dengan bahan pengawet, tapi yang gimana yang aman tadi gitu. Karena itu lebih gampang karena cuma add on gitu. Dan jadi kalau Anda mau kerja juga tidak pakai. Sorry Mas Roni, ini keputus. Jadi tadi menarik banget ya. Jadi kita ngobrol tentang higienitas sama preservatives. Saya cuma mau melengkapin aja, kalau untuk frozen food memang pengawetannya adalah di freezer. Tetapi sering sekali yang terlupa adalah sewaktu selesai dimasak lalu di packing itu tidak memperhatikan proses higienitasnya. Seperti tadi Pak Roni sudah menjelaskan kalau seumpama dalam prosesnya harus higienis karena akan mempengaruhi. Halo Pak Roni,
Yes. Sorry, malah terputus waktu jatah dari Instagram 1 jam. Nggak apa, jadi kita lanjutkan sebentar, karena tadi sempat pertanyaannya sebetulnya menarik-menarik, tapi ini malah kehapus. Silakan nanti, tadi kalau ada pertanyaan yang menarik, nanti kita kasih 1 atau 2 lagi pertanyaan, terus nanti kita akan ambil kesimpulan untuk hari ini, gitu ya, supaya tidak terlalu lama, nanti takutnya udah pada ngantuk. Oke, silakan. Tadi dilanjut lagi Pak, sorry, tadi sempat keputus. Apa ya, tadi lali, lupa aku. Ya, pada prinsipnya tadi, pengawetan tadi, ini mungkin karena apa ya, proses pengawetan itu tadi dimulai dari proses dan penambahan pengawet. Jadi dua itu di level startup itu perlu proses ini harus tetap berjalan. Kalau kita mengejar prosesnya tadi mulai dari hot filling, semua pakai vakum yang 200 juta tadi, itu pasti akan membutuhkan modal yang luar biasa gitu ya. Sehingga belum apa-apa kita sudah pusing cari duit itu ya. Jadi yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan cost supaya kita bisa langsung bikin produk dan bisa layak untuk dijual. Masalah adalah dengan penambahan pengawet. Cuman tadi kita pakai pengawet yang bagaimana? Saya menawarkan tadi ada kitosan tadi yang kemudian saya punya produk, mungkin sedikit iklan sih ya, mungkin Mas Agung. Boleh nggak sih iklan sedikit ya? Boleh deh Pak, boleh. Oh itu juga hasil anak bangsa Pak, hasil karya anak bangsa, silakan Pak. Ya. Dan itu nanti bisa membantu teman-teman juga kok. Iya, banyak sebenarnya kita banyak berhubungan dengan tadi. Saya punya pengalaman banyak di dengan teman-teman di startup food ya. Itu untuk mengawetkan dengan produk kitosan tadi. Kita punya produk namanya Dewa Ruci. Ya mungkin teman-teman ya kayak mungkin Mas aku kenal moonshine gitu-gitu yang sirup itu udah pakai produk kita. Jadi untuk mengawetkan apa ya, untuk meningkatkan daya tahan tapi tetap dengan cost yang murah gitu dan pasti juga aman. Ya, karena kitosan sendiri dia sudah approved by FDA. Jadi di FDA Amerika memang approve kitosan sebagai sesuatu yang yang recognized safe gitu ya. Jadi dia memang sudah aman gitu ya. Jadi dia aman dan bisa digunakan di produk makanan. Iya. Ya ini juga ini kebetulan ada si Mbak Putik-Putik nih. Ini udah halo para gurunya Moonshine. Ya ini Moonshine juga sudah pakai ya berarti ya. Di situ Moonshine ini sirup. Apa ya? Saya takut salah ngomongnya itu. Beverages rempah gitu nyebutnya apa? Tapi enak-enak itu. Asli. Hasilnya enak-enak. Itu sebetulnya ini kelasnya kelas kafe ini. Ini dia berhasilnya di B2B ya kan. B2C silakan kalau ada yang kepengen sirup enak, nggak cuman koko pandan atau apa yang sudah biasa-biasa aja. Ini carinya ke Moonshine. Yes. Ini ada pertanyaan Pak, untuk sterilisasi dengan autoclave, apa bisa dengan Presto? Ya memang Presto itu kan panci Presto itu kan sebenarnya sama dengan autoclave, cuma dia grade-nya untuk food. Nah, kalau kita ngomong autoclave itu kalau standarnya ya 121 derajat. Cuman kalau Presto mungkin tidak setinggi itu. Saya nggak pernah ngecek ya, tapi panci Presto itu sebenarnya juga pakai tekanan, karena kan pasti akan diikat gitu ya. Problemnya adalah taste-nya akan berubah, rasanya akan berubah Pak, karena itu kan akan merusak semuanya. Ya, apakah pun itu bisa kalau sama rasanya berubah, apakah tetap butuh 121 Pak? Kan enggak kan? Nah, iya, karena kalau kita ngomong autoclave atau Presto pasti di atas itu Mas Agung, karena kan dia dikunci dengan tekanan, pasti otomatis dia akan di atas 100 derajat, karena kan which is itu sudah cukup kan Pak? Loh, harusnya kalau masak ya cukup 100 derajat. Tapi makanya kenapa bukan masaknya, untuk sterilisasinya maksudnya. Lah ya maksudnya sterilisasi apa? Bahan atau kemasan atau masakannya? Nah ini dia, kalau ini pembicaraan sterilisasi kayaknya bukan di makanannya deh, kayaknya di packagingnya. Misal, tadi sempat ada yang ngomong retort, nah itu nanti kita bahas ya Pak ya, tapi istilahnya misal nih, sudah terus disterilisasi, berarti maksudnya botolnya disterilisasi gitu, mungkin kurang jelas ya nanti. Ya, makanya kalau sebenarnya masak itu sebenarnya proses sterilisasi, cuma dengan panas 100 derajat. Oke, baik. Kalau retort Pak, ini dari Pak Boni dibantu nih, half cook, seal package, kemudian proses dimasak dengan packagingnya. Itu yang namanya retort. Ya itu kan juga salah satu proses sterilisasi toh sebenarnya. Mirip dengan hot filling, jadi pada saat panas dimasukkan, dikunci kan. Setelah matang dia sudah di-seal kan. Karena suhu 100 derajat itu kan sebenarnya sudah membunuh kumannya. Jadi kalau sama retort itu hampir sama dengan autoclave pada prinsipnya. Oke. Ya, tapi ya sebenarnya kayak direbus tapi dengan packagingnya gitu.
Ya. Kalau autoklaf tidak sih, karena dia kan suhunya pasti kalau direbus cuma 100 derajat, makanya autoklaf pasti di atas 100 derajat. Berarti, oke, kalau gitu kita masuk ke kesimpulan ya, kayaknya Ini ada sudah satu lagi selesai nih ini ya, pertanyaan. kalau jus yang dijual botolan nih, kalau jus yang dijual botolan agar tidak mudah oksidasi, bagaimana? Apa dengan ketosan atau dengan pengawet lain? Nah, ini juga pertanyaan bagus. Jadi gini, ketosan itu selain mempunyai antibakteri, dia juga sebagai antioksidan. Oke. Jadi oksidasi itu kan karena kontak dengan udara, sehingga mengalami oksidasi. Jadi dengan adanya ketosan, kalau katakanlah ditambah dengan ketosan ini, maka dia akan mencegah terjadinya oksidasi, sehingga dia pastinya akan awet juga. Jadi ada double effect, dia antibakteri atau mencegah pertumbuhan bakteri dan antioksidan. Dan ini juga gini, Mas Agung, awet itu juga tidak hanya masalah bakteri, tapi tadi oksidasi juga menjadi problem. Karena di makanan, khususnya kayak contoh makanan-makanan yang banyak menggunakan minyak, contoh sambal. Itu walaupun sambal itu awet karena nggak ada airnya, sehingga dia awet mikrobia, tapi dia nggak awet tengi. Ya, Oke. kalau ada tengi itu kan karena apa? Minyaknya teroksidasi. Minyaknya kontak dengan udara sehingga dia tengi. Lah, walaupun dia tidak timbul mikrobia, tidak terkontaminasi, cuman kalau tengi ya sama aja dianggap tidak awet toh. Lah, Ya. saya punya pengalaman bagus dengan sambal ini. Karena si ketosan ini selain dia bisa mengawetkan dengan mencegah pertumbuhan mikrobia, dia juga bisa sebagai antioksidan untuk supaya masakan yang khususnya sambal ini minyaknya tidak tengi. Ya makanya ini jadi kayak double effect gitu ya. Maksudnya kayak tadi, kayak saya mungkin kita di awal tadi sambal yang diawetkan dengan sodium karbonat tadi itu cuman ya dia awet secara mikrobia, tapi dia tetap tengi gitu. Jadi kan sama aja tidak bisa dijual. Tapi dengan ketosan ini, produk yang kita punya namanya Dewa Ruci ini, maka efeknya akan double, antimikrobia dan antioksidan. Itu begini. Oke. Nice. Berarti istilahnya yang namanya keawetan itu tidak masalah hanya dirusak atau Mikrobia, tidaknya, yang biasanya dari mikrobia atau bakteri itu. Tapi juga mungkin saja terjadi oksidasi. Contoh, kalau yang berkaitan dengan sayuran, berkaitan dengan buah-buahan terutama, itu bisa terjadi oksidasi. Nah, oksidasi tidak hanya di buah-buahan dan sayuran, tapi juga di minyak gorengnya ya. Jadi kalau mengandung minyaknya nanti bisa tengik. Lah kalau gorengan terus gimana Pak kalau pakai kitosan itu? Misal keripik tempe, mereka bikinnya keripik tempe gitu. Ya sebetulnya keripiknya itu kan sudah awet ya karena sudah dikeripikkan ya istilahnya ya. Tapi kadang-kadang keripik tempe kalau dimasukkan dalam packaging lama kan tengik juga Pak. Ini makanya kan gini, waktu Anda bikin kan gini, keripik tempe, saya membayangkan kan ada adonan tepungnya ya, apa sih adonan ini yang kita tambahkan tosanya Mas Agung. Jadi kalau saya membayangkan kita bikin tempe mendoan lah, kebaik saya. Ya. Ya, berarti ada tepung yang adonan tepungnya itu. Ya. Kemudian ada tempenya kan. Jadi adonan tepungnya itu kan nanti yang maksudnya itu yang kita coba awetkan tadi dengan supaya dia nggak tengah ditambah dengan ketosan tadi. Jadi sebelum digoreng, waktu kita bikin adonan dengan air, maka tambahkan ketosan aja. Jadi nggak ada berubah. Jadi terus ya udah setelah itu tempenya dimasukkan di adonan kemudian digoreng. Jawa itu bisa mengurangi efek dari oksidasi. Karena dia tadi punya antioksidan. Saya punya pengalaman baik ada dengan itu kayak kue merangi itu ya, kue kelapa itu loh. Kue kelapa itu kan juga gampang tengi. Dia awet memang, tapi tengi, jadi nggak awet. Karena kelapa itu kan ada santannya ya. Nah, santan itu kalau nggak diawetkan dengan antioksidan, maka dia akan tengi. Makanya tadi saya bilang, salah satu pengawet alami adalah jeruk. Ya kan? Jeruk kan mengandung vitamin C. Dan vitamin C itu kan antioksidan. Ya. Besar. Cuman kan masalahnya kalau pakai jeruk, ya jadi kecil kabeh. Rasanya berubah. Maka ketosan ini menjadi solusi gitu loh. Jadi karena kan semua punya problem gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini kok jadi solusi karena dia sebagai antioksidan, dia juga sebagai antibakteri dan tidak merubah rasa dan warna. Jadi taste-nya nggak berubah, warna juga berubah. Jadi ya kayak makanan yang Anda nanti akan bikin. Sebenarnya kayak asap cair itu bagus juga sebenarnya. Bagus sekali ya Pak. Cuman ya tadi asap cair itu pasti jadi nggak bener ya, baunya jadi
jadi berasap. Oke, baik. Karena waktunya sudah cukup panjang, kita simpulkan sekarang aja ya Pak Roni ya. Nanti silakan kalau ada yang mau berkonsultasi lebih panjang lebar lagi tentang pengawetan ini, boleh ya kontak ke Pak Roni ya berarti ya. Ya, pakai DM saya di Roni Martin aja, nanti kita diskusi di. Ya. Jadi silakan ya follow, jangan lupa follow-nya ya, jangan cuma DM doang nanti ya. Jangan lupa follow Pak Roni juga ya, ikuti perkembangan dari penelitian Pak Roni di situ, asik-asik semua di situ. Silakan nanti di DM juga untuk bertanya-tanya lebih lanjut, penggunaannya bagaimana, caranya bagaimana, nanti bisa. Boleh ya Pak Roni ya, seperti itu ya? Sangat boleh lah. Kita diskusi lebih asik. Yes, thank you banget. Oke, untuk penutupannya saya boleh coba untuk simpulkan ya Pak Roni ya. Jadi kalau kita ngomong higienitas dan preservatif atau keawetan sebuah produk itu tidak bisa dipisahkan. Kalau seumpama kita sudah pakai pengawet, sudah pakai alat, tapi prosesnya juga tidak higienis, juga akan mempengaruhi tentang keawetan dan lain-lainnya cuma. Nah, untuk kalau kita ngomong untuk pengawetan, sebetulnya pada prinsipnya ada berbagai macam pilihan, ya, mau yang chemical maupun non-chemical, ada juga berdasarkan prosesnya. Nah, masing-masing produk dan masing-masing usaha, silakan teman-teman pengusaha untuk menggali lebih dalam dari prosesnya itu seharusnya pakai apa, dari bahan-bahan yang harus digunakan itu apa saja pilihannya, dan yang paling tepat apa. Mungkin satu usaha atau satu produk dengan produk yang lainnya bisa saja berbeda ya, betul ya Pak Roni ya. Tapi intinya kita sangat harus aware, saya melihat dari sudut pandang bisnis, jelas kalau seumpama kita bisa membuat produk yang bisa lebih awet, itu akan membantu kita dalam distribusi. Kalau kita cuma bisa awet 2 hari, 3 hari, ya otomatis kita hanya bisa distribusikan di kota kita sendiri atau di kota terdekat. Tapi kalau kita bisa undur sampai seminggu atau 2 minggu, mungkin bisa lebih jauh. Kalau kita ingin berurusan dengan modern market, mereka rata-rata sudah mintanya rata-rata setahun. Sehingga itu nanti takutnya frozen. Kalau frozen, itu nanti challenge-nya adalah di distribusi. Gitu. Karena mungkin bisa lebih mahal dan lain-lain, harus pakai gabus, harus pakai ice pack, atau apapun dan lain-lain seperti itu. Sehingga tetap harus dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang. Mungkin cocok yang ini, mungkin cocok yang itu, dan lain-lain. Kalau kita tidak pernah coba, maka kita tidak pernah akan tahu. Jadi kita coba semuanya, dan yang paling cocok yang mana. Ini ada satu opsi lagi baru, dari profesor kita di UGM ini, yang bisa mempunyai sebuah solusi, yaitu salah satu solusi atau opsi yang kita bisa coba dulu. Kalau nggak coba kan nggak tahu, gitu kan. Itu adalah nanokitosan. Ya, silakan dikontak ke Pak Roni. Betul ya Pak Roni, kesimpulan saya ya Pak Roni? Ya. Mungkin saya punya website dewaruci.id, nanti bisa dicek. dewaruci.id. Oke, baik. Terima kasih Pak Roni. Nah, tuh bisa nanti cek dewaruci.id atau DM. Enggak apa-apa nih Pak Roni, nanti disatronin aja, nggak masalah. Iya, saya siap lah. Saya senang kok, soalnya kalau kalau penelitian itu tanpa ada masalah, kita nggak akan maju ke depan. Jadi masalahnya memang harus ada. Jadi saya mengambil masalah dari teman-teman sekalian. Ya itulah nanti yang kita jadi produk. Jadi memang masalah itu bagi saya memang harus ada gitu. Yes. Baik, terima kasih banyak Pak Roni atas waktunya untuk share di Startup Indonesia kepada teman-teman Startup Indonesia. Semoga selalu sehat dan sukses selalu untuk Pak Roni, dan juga terima kasih untuk semua yang sudah mengikuti Instagram Live hari ini. Kita doakan juga sehat dan selalu sukses. Oke? Baik, terima kasih Pak Roni, sampai jumpa. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi ya. The world seems small.